Di tangga itu ada duduk seorang semacam sosok perempuan. Dia itu tuh seperti kabut asap ya, kayak kabut asap. Dia duduk seperti ini. Tapi yang bikin aneh adalah lehernya tuh panjang. Penyebab terbesarnya juga itu. Ada kuntilanak merah berdiam di gudang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Ton di channel YouTube Alur Kehidupan. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow sosial media kita juga di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Rumah sejatinya menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk kita singgahi, menyimpan sejuta kenangan dan menyimpan berbagai hal-hal yang menarik. Namun tidak untuk rumah yang satu ini, di mana rumah tersebut justru menyimpan berbagai hal misteri dan horor. Narasumber kali ini akan membawakan sebuah rumah yang memiliki kisah-kisah mistis dan misteri. Dan langsung saja kita kenalan dengan narasumbernya. Halo Kak. Halo. Selamat datang di studio Alur Kehidupan. Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Baik Kak, boleh dikenalin dulu siapa namanya, dari mana? Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Rima. Saya itu bertinggal di kawasan Jakarta Selatan, letaknya di daerah Cipete. Iya, oke. Kak, di belakang layar tadi sudah sedikit ngobrol-ngobrol. Yes. Katanya punya sebuah rumah yang sampai sekarang masih ditempati, masih ditinggali. Dan rumah tersebut menyimpan berbagai kisah horor. Iya. Boleh langsung diceritakan gimana perjalanan hidup di rumah tersebut? Boleh banget. Jadi sebelumnya saya itu masih tinggal sama orang tua saya, sama keluarga. Kebetulan kami itu pindah ke daerah Cipete ini di suatu komplek di tahun sekitar 2007 akhir sampai 2008. Pada saat itu saya tuh masih di bangku SMP, baru mau masuk SMP ya. Terus berlambat laun kita tempatin rumah itu. Awal mula itu nggak ada kejadian apa-apa, aman, semua aman, berjalan lancar. Cuman memang karena kawasan komplek kita ini masih banyak pohon, terus juga tetangga-tetangganya pada sendiri-sendiri ya. Jadi terkesan sunyinya tuh dapat banget, itu pertama. Yang kedua, dimulai itu pada saat saya umur, mungkin bisa dibilang kita main tahun aja kali ya, soalnya aku agak sedikit lupa. Jadi itu sekitar 2016-2017 itu kejadian pertama saya. Nah, jadi pertama kali banget kejadian itu di tahun mungkin sekitar 2010. Waktu itu masih zaman handphone BlackBerry ya. Waktu itu posisinya saya itu tuh lagi mau foto layout rumah saya. Kebetulan rumah saya itu layoutnya tuh manjang ke belakang. Jadi manjang ke belakang dan kita tuh punya 2 lantai. Tapi 2 lantai itu tuh cuma buat kamar aja. Di depan sama di belakang. Nah, ketika saya lagi foto layout rumah saya, di situ tuh posisinya di tempat tangga belakang, arah kamar belakang. Saya foto, saya kirim ke teman saya karena memang niatnya mau ngejual rumah pada saat itu kan. Terus teman saya nanya, Rim, itu apa ya di tangga? Aku nggak ngeh awalnya. Kamu belum ngeh waktu itu? Nggak ngeh, sama sekali nggak ngeh. Aku buka, di situ ternyata di tangga itu ada duduk seorang semacam sosok perempuan. Dia itu tuh seperti
kabut asap ya, kayak kabut asap. Dia duduk seperti ini, tapi yang bikin aneh adalah lehernya tuh panjang. Lehernya panjang, dan itu tuh rambutnya panjang. Dan itu semua keluargaku melihat foto itu. Sayangnya, sayang banget karena itu masih zaman 2010-an, 2009-an itu. Handphonenya udah nggak ada. Otomatis foto semua hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, aku itu posisinya tidur tuh di kamar atas yang di depan. Jadi layoutnya itu, kamar atas depan itu pintunya sambung sama pintu kamar mamaku. Pintunya nyambung. Jadi aku kalau misalnya mau naik ke atas, mau naik ke kamarku, aku pasti lewat kamar ibuku. Kamar ibu. Ya. Jadi di tangga itu ada lampu tempel warna kuning, dan setiap kita mau tidur, kita selalu matiin lampu, cuma lampu tempel itu aja yang nyala. Di kamar itu terdapat dua kasur. Karena memang ruangannya cukup luas. Jadi ada 2 kasur king size, yang dua-duanya itu menghadap ke arah tangga. Aku tidur di kasur yang depan tangga. Kasur yang tangga persis itu, otomatis aku menghadap ke tangga yang ada lampu. Ya kan? Sampai situ aku tidur kayak biasa. Dan keep in mind kalau misalnya aku itu tidur pada saat itu tuh sekamar dengan kakak pertamaku. Kita sebut aja Mas Fajar namanya. Jadi kasur yang berbeda. Pada saat itu, hari itu, kakakku tuh pergi. Kakakku main pergi, aku tidur sendiri di atas. Seperti biasa tarik selimut, pasang AC, pulas tidur, matiin lampu. Jam 2:30 pagi, 2:30 kurang lah. Selimut itu berasa kayak ada yang dari bawah, ya ada yang tek gitu. Aku pikir itu Mas Fajar, kakakku. Karena memang tipikal keluargaku itu tuh ngebanyol lah. Orangnya tuh cukup iseng. Aku pikir kakakku. Pas aku melek dikit gini sambil tiduran, kok di tangga itu ada bayangan setengah badan lah segini. Bayangan kayak bayangan kita gitu. Setengah, rambutnya segini. Kurus. Aku cuma lihat itu. Pertama yang ada di kepala aku adalah, kok bayangan aku ya? Gitu. Tapi setelah berapa detik kemudian, aku baru sadar kalau misalnya lampu itu di depan aku, harusnya bayangan itu ada di belakang. Tapi ini bayangannya di depan. Dan aku posisinya masih tiduran. Kenapa bayangan aku berdiri? Ya sudah, aku tidur lagi. Aku berusaha untuk tidur lagi. Padahal itu keadaan aku takut setakut-takutnya. Dan di situ aku sendiri tidur kalau aku belum pulang. Oke, aku tidur jam 4 lewat lah sebelum subuh. Sebelum ada orang-orang ngaji. Aku kebangun lagi. Aku dengar ada suara orang naik tangga. Jadi di kamar aku itu ada kamar mandinya juga. Aku melihat orang naik tangga. Itu kakakku, Mas Fajar. Orangnya memang kurus, botak pada saat itu. Dia arahnya masuk ke kamar mandi. Jelas, solid kayak kita. Oh berwujud ya sudah. gitu ya? Wujud, bener-bener wujud dan napak. Oh ya udah, Mas Fajar sudah pulang, berarti mau ke kamar mandi, beres-beres, ganti baju mau tidur. Oke, aku tidur lagi. Aku tidur. Kok paginya jam 10-an lah, aku ketemu sama Mas Fajar di bawah. Aku tanya, Mas Fajar dari mana? Kok pulangnya jam 4 lewat baru pulang? Mas Fajar ngomong gini, hah? Jam 4 kurang, jam 4 kurang. Apaan orang gue pulang 7:30? Hah? 7:30? Iya, ini gue belum naik ke atas. Tadi gitu. Dan yang aku lihat, pas aku ketemu Mas Fajar di pagi itu, di jam 10 itu aku ngobrol, bajunya sama yang aku lihat di jam 4 itu. Persis. Dan itu ya udah, nggak ada yang kita gubris. Karena pada saat itu aku nggak berani cerita. Maksudnya nggak berani lebih dalam ngasih tahu ceritanya karena aku takut, aku dipikir loh kamu halu kali atau apa, aku paling takut gitu. Udah berapa tahun kemudian berjalan, akhirnya aku tidur di bawah sama mamaku. Kasur mamaku, kasur aku di bawah, kasur bawah. Aku di kasur bawah
Biasanya aku selalu pakai kamar mandi di kamar mandi aku yang lama, yang di atas. Yang di atas. Ya, mau aku cuman pipis, buang air, mau aku buang air, mandi, cuci muka sekalipun, aku selalu pakai kamar mandi atas. Tapi pada saat itu aku tidur di kamar mama, aku kebangun lagi 2:30, kurang persis, karena aku tidur tuh ngadep jam dinding. Oh 2:30, pengen buang air kecil nih. Ya sudah aku pengen buang air kecil. Entah kenapa di otak aku, ya udahlah aku buang air kecilnya di toilet mama aja. Posisinya seperti biasa, ketika kami tidur itu lampu besar itu selalu mati. Kita cuma pakai lampu kecil. Jadi pas aku ke arah toilet, aku buka pintu. Toilet mama ini tuh ada toilet keringnya. Jadi ada kloset baju gitu, kering. Di kiri itu ada pintu gudang bawah tangga. Samping kanan kaca besar. Aku buka pintu, aku mau nyalain lampu sebelah kiri. Pas aku buka gini, aku ngeliat ke pintu gudang bawah tangga. Di situ aku di dalam pitch black, gelap gulita, aku ngeliat bayangan hitam full black lagi duduk. Tangannya tuh panjang, kakinya panjang, full hitam, rambutnya sama segini, cuman dia tajem, senyumnya sampai sini, itu putih kayak gigi gergaji, itu besar-besar dan itu tajam semua, taring semua. Dan yang aku sangat aneh itu adalah matanya tuh kayak mata kucing tapi warnanya oranye terang banget. Dan pertama kali aku lihat, aku nge-freeze. Yang di otak aku adalah, kok ada bayangan aku di situ. Aku belum nyalain lampu. Padahal gelap. Gelap. Otak aku nggak nyampe posisi gelap. Aku bisa ada bayangan aku dan bayangan aku di kiri. Cahaya dari belakang aku, harusnya di depan aku. Sama kejadiannya kayak yang aku tidur di kamar atas. Di situ aku baru sadar itu bukan aku. Aku puter balik, aku histeris. Kebangunlah mamaku. Dah. Jadi akhirnya kamu nggak jadi ke toilet? Enggak, aku nggak jadi ke toilet. Aku nggak jadi ke toilet sama sekali. Bahkan mau ditemenin pun aku nggak mau. Saking takutnya ya? Takut, karena itu bener-bener gelap, kayak orang mati lampu. Tapi aku bisa ngeliat ada hitam lagi gelap. Dan akhirnya besoknya aku sadar, aku mikir, kok modelan rambutnya sama kayak yang berapa tahun lalu aku lihat. Ternyata usut punya usut, akhirnya aku ketemu adalah orang yang ngerti. Itu salah satu penunggu yang memang sudah lama banget ada di wilayah situ. Kebetulan memang mendiaminya tepat titik di toilet tersebut gitu. Jadi memang bentuknya itu kayak orang, emang udah lama banget. Dan dibilang kalau mungkin orang tahu swamp man, manusia rawa, mungkin kayak gitu. Cuman ini nggak berbentuk manusia rawa, emang karena jadi ternyata tuh tempat tinggal aku sebelum itu jadi komplek itu tadinya rawa. Dan usut punya usut, ini tetangga pun juga ngomong kalau memang pada zaman dulu itu banyak orang yang dibuang ke dalam situ. Jadi memang yang yang memang sudah ada dimensi lain sudah tinggal di situ. Dan ditanya, aku nanya sama orang yang ngerti, orang yang bisa lah, orang pintar. Orang itu bilang bahwa ini tuh nggak ganggu. Cuman memang karena posisinya pada saat waktu yang bersamaan, frekuensinya ketika kita kebangun tidur itu kan ada di frekuensi yang berbeda. Nah frekuensinya itu tuh bergesekan, nggak sengaja ketemu, dan itu memang nyambung gitu. Dan akhirnya si orang yang bisa tahu itu nanya nih ke keluargaku dan ke aku pun maunya gimana, apakah mau dipindahkan atau seperti apa. Akhirnya aku berenggup sama keluargaku, ya kalau misalnya memang dia nggak ganggu, ya udah biarin aja di situ. Nggak masalah, kita pun juga nggak masalah, walaupun memang akhirnya agak sedikit panas, iya memang hawa rumah tuh agak sedikit panas, iya jelas. Karena nggak cuma dia doang kan, nggak cuma beliau doang yang di situ, ada yang lain juga.
Kalau selain Kak Rima nih, kan di rumah itu kan pasti banyak keluarga yang lain juga. Yang lain pernah juga ngalamin hal yang sama? Banyak. Ada dari ponakan aku, ada dari mamahku. Mungkin yang jelas banget itu sebenarnya minor sih, dan itu gangguannya beda dari yang aku lihat itu. Minor tapi cukup menjengkelkan kalau menurut aku, karena di sini ada sebelumnya itu ada urban legend yang awalnya memang aku nggak percaya pada saat itu. Jadi di komplek rumahku itu di depan portal ada pohon mangga. Pohon mangga itu ditebang. Kata tetangga, di pohon mangga itu ada yang menghuni. Yang menghuni itu perempuan. Sosoknya tuh bisa dibilang mungkin kuntilanak kali ya. Kuntilanak. Aku nggak mau percaya karena aku nggak mau melihat, nggak melihat itu. Gitu. Enggak lah, gitu ya. Sampai suatu hari ponakan aku kebetulan baru pulang kerja. Dia mau ke kamar mandi atas, mau cuci muka. Kamar mandi itu si jendelanya berhadapan langsung keluar, yang mana di samping kita dempet itu ada pohon mangga tetangga. Besar memang sampai masuk ke wilayah rumah kita lah ranting-rantingnya. Jendela itu tuh selalu dibuka memang, biar ada angin masuk, biar ada sirkulasi dan lain-lain. Ponakan aku itu cuci muka seperti biasa pakai sabun segala macam gini. Tiba-tiba dia dengar ada suara ketawa cekikikan perempuan, persis banget perempuan. Dan perlu di-note bahwa ponakan aku ini cukup skeptikal tentang hal-hal yang memang mistis, spiritual itu memang cukup skeptikal. Jadi yaudah mungkin dia pikir musang kali, gitu ya, musang. Dia cuci muka lanjut, tapi diketawain lagi. Akhirnya tuh diketawain lagi, dan dia bilang, tadinya tuh suaranya agak jauh, lama-lama suaranya di sini. Lama makin mendekat. Iya, bener-bener di kuping di sini, jelas kayak kita diketawain sama orang di samping kuping. Di situ dia langsung cuci matanya dia nggak pakai cuci muka dulu, dia lari ke bawah. Dia lari ke bawah minta tolong sama kakaknya untuk temenin dia cuci muka. Tuh, terus ada lagi kakaknya mandi di kamar mandi mamaku. Bentuknya itu seperti yang aku bilang tadi, ini kaca closet yang lebar dinding gitu. Ini kamar mandi basah. Dia mandi di situ. Kalau kita nengok ke kaca itu kelihatan ada kita lagi mandi. Posisi itu ada aku di rumah, ada aku di kamar. Dia mandi keramas, dia nengoklah ke kaca itu. Dia nengok, dia ngeliat diri dia lagi keramas. Set. Tiba-tiba yang di kaca itu muka dia, tapi di situ dia mukanya senyumnya sampai sini. Dan ini kakaknya ponakan aku ini juga sangat amat skeptikal tentang yang seperti itu. Dia nggak percaya dengan hal-hal mistis? Enggak, sama sekali. Dan akhirnya dia ngerasain sendiri juga di rumah yang masih aku tinggalin sekarang. Dan di situ aku dengar, aku lagi di kamar, dia manggil aku, Rim, aku panggil gitu, kenapa? Enggak, nanti aja gue cerita, kata dia gitu. Oh oke, aku pikir kenapa gitu kan, atau ada kecoa kah atau apa. Dia keluar dari kamar mandi, itu mukanya pucet, sadadanya dipucet. Aku nggak pernah ngeliat anak ini, kita sebut saja Fajrin ya, si Fajrin ini pucet ketakutan. Aku nggak pernah ngeliat dia kayak gitu. Aku tanya, kenapa? Enggak, kenapa? Aku bilang gitu. Tadi gue lagi mandi, gue iseng ngaca. Pas gue ngaca, muka gue nyengir. Padahal gue nggak nyengir, Mim. Dan itu jauh banget. Senyumnya tuh sampai sini. Banget. Iya. Dan di situ, ya udah. Akhirnya dari semenjak itu saya ponakan-ponakan tuh nggak pernah pakai kamar mandi itu. Yang berani pakai kamar mandi itu cuman ibu saya aja, karena emang serem banget sampai detik ini. Gitu. Kalau boleh tahu sejarah rumah
yang Rima tinggalin ini dulu-dulunya seperti apa? Dulunya itu yang tadi kayak saya bilang di awal, yang kayak aku bilang di awal itu memang awalnya itu rawa, dan ternyata rawa itu tempat pembuangan mayat juga memang. Ya aku nggak tahu ya zaman kapan, mungkin zaman dulu banget, kita nggak tahu. Tapi memang orang pintar yang ngasih tahu aku pun, ini memang dulunya rawa. Dan aku di ACC sama memang orang yang sudah lama tinggal di daerah situlah, yang memang orang yang asli situ. Memang komplek aku itu rawa, dan baru dibangun komplek itu tahun 74. Dan ya ternyata ditambah lagi dengan mungkin ya hampir bisa dipastikan bahwa aku dan keluarga aku pindah ke sini, ini tuh bukan rumah kita bangun. Tapi sebelumnya ini tuh dibangun dan ditempati oleh warga negara asing. Dia itu tinggal sendiri di Indonesia, di tempat rumahku yang sekarang. Kemudian dia sakit dan meninggal. Aku kurang tahu pasti dia meninggal di rumah atau di rumah sakit, aku kurang tahu pasti. Yang pasti meninggal saat menempati rumah tersebut. Nah, sampai kebetulan keluarga beliau itu nggak ada yang di Jakarta. Jadi rumah itu kosong. Yang rawat rumah itu cuma supir. Sementara supirnya itu kan pulang pergi, nggak tinggal di situ. Sampai akhirnya dijual. Selama masa penjualan rumah itu kosong, bener-bener kosong, cuman diliatin aja lah. Di tiap hari dijengukin, takut ada yang hilang segala macam. Sampai akhirnya mamaku beli rumah itu. Beli rumah itu dalam keadaan full furnish, semua barang peninggalan dia masih ada di sana. Bahkan sampai sekasur-kasur pun itu masih ada semua, dan itu masih kita pakai sampai sekarang. Ada 3 kasur masih kita pakai. Dan ternyata balik lagi aku tanya sama orang yang memang ngerti, ya itu juga menjadi pengikat energi di situ. Dan dampaknya rumah kita jadi agak panas. Dalam artian bukan panas matahari ya, tapi lebih panas ke hawa, sampai menyebabkan gini, keluarga aku itu kan di rumah itu kan ada beberapa kepala keluarga. Sampai pada saat di posisi di mana waktu itu jadi kurang harmonis. Satu sama satu berantem. Jadi dampaknya lebih ke negatif. Dampaknya seperti itu, negatif. Jadi entah bawaannya pengen marah aja. Ada aja satu ke yang satu kesulut berantem. Padahal sebelum kita pindah ke rumah situ, kita memang keluarga besar dan kita nggak pernah ada berantem tuh nggak ada. Bahkan keluarga kita memang yang santai aja, tipikalnya adem ayem banget. Pada saat itu ya akhirnya terjadi kayak berantem lah, apa segala macem. Terus jadi nggak betah di rumah, itu pasti nggak betah di rumah. Semuanya ngerasain banget. Dan apa ya, jadi akhirnya banyak mengundang hal-hal yang memang negatif juga, karena memang hawa rumahnya kan sudah panas. Karena itu sampai akhirnya, karena waktu itu kita nggak mau kan dibuang-buangin, ya isi-isinya itu nggak mau dipindah-pindahin, yang nunggu. Sampai akhirnya kita berpikir bahwa kayaknya emang harus berbuat sesuatu deh, di cleansing. Pada saat itu akhirnya mau di cleansing dengan catatan, ya mungkin mamaku emang orangnya nggak tegaan. Ya udahlah kalau misalnya dia mau di sini, tapi paling ya udah nggak apa-apa, tapi tolong jangan bikin kayak gini hawanya. Gitu. Akhirnya yang aku lihat itu yang hitam tetap stay. Akhirnya pun tetap stay juga. Dan dia memang tidak, akhirnya meredakan energinya sendiri. Gitu ya? Iya, energinya sendiri. Cuman memang ada satu di belakang, ada semacam, ternyata aku juga baru tahu pada saat itu. Penyebab terbesarnya juga itu. Ada kuntilanak merah berdiam di gudang belakang. Dan itu nggak ada yang tahu. Dan sampai sekarang sosok tersebut masih ada? Enggak, udah nggak ada. Itu pas di cleansing itu. Itu yang ibaratnya magnet paling kuatnya tuh di situ. Gitu. Jadi akhirnya dibuang.
Di situ langsung enakan keadaannya, langsung adem, rumah langsung nggak tahu ya kalau misal aku dan keluarga aku tuh kalau misalnya ngerasa satu tempat yang nggak enak deh ini hawanya, itu pasti berasa nggak nyaman, gelisah. Sensitif ya? Iya gelisah, sangat amat gelisah. Nah yang biasa kita nggak pernah gelisah di rumah itu jadi gelisah dan akhirnya kemarin waktu itu pas dibersihin hilang semua, aman. Ya paling tinggal sisa yang itu. Sisa yang sih, kalau aku nyebutnya si mata oren. Masih mata oren, karena pernah kamu lihat? Iya, karena memang sekelibat beberapa kali aku pernah ngeliat, cuman bukan yang full kayak gitu lagi. Aku enggak kenapa itu si mata oren, karena aku tuh sering di ruang tamu, suka main handphone gitu, nongkrong lah di ruang tamu gitu. Terus suka ada yang zelet, tinggi, kurus, hitam. Aku udah engahnya di situ. Oh, itu si mata oren. Oh ya udahlah. Aku cuman gitu aja sekarang. Mamaku juga sering begitu. Sering ngeliat, sering ngobrol sama aku akhirnya. Dek, semalam ada ini ya? Mamaku suka ngomong, "Mah, semalam ada yang ini ya?" Iya. Oh ya udahlah biarin aja, kalau nggak ganggu mah nggak masalah katanya. Ya udah. Sampai sekarang kita masih tinggal di situ dan aku sama mamaku niatnya baik. Kita tinggal ya berdampingan. Hidup ya berusaha selaras. Kalau misalnya aku nggak ganggu kamu, ya kamu jangan ganggu kita ya. Gitu. Karima, terima kasih sudah membawakan sebuah cerita yang menarik di studio Alur Kehidupan. Semoga bisa menjadi tontonan yang menarik juga buat para penonton. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama, sebelum Mas. saya tutup, boleh diminum dulu kopinya? Boleh dong. Oke, terima kasih buat kawan-kawan Alur Kehidupan yang sudah menonton episode kali ini. Kembali mengingatkan kepada kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Follow juga sosial media Alur Kehidupan di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.